Baik ya, Alhamdulillah hari ini Jakarta cukup cerah, cenderung agak panas karena pekan lalu dapat kiriman air biasa dari sekitaran kota Jakarta yang hampir membuat heboh. Kita kemarin consider apakah mau dipindahin tanggalnya, ternyata hari ini sangat cerah. Kita bisa berkumpul di sini sama-sama untuk berbagi informasi dan juga untuk saling bersilaturahim antara aneka warna dengan customer dengan customer juga yang lainnya. Sebelum kita mulai, saya mau menyapa dulu. Sesi hari ini adalah sesinya Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, dan Bali ya. Ada Bali ya. Mungkin masih ada sebagian di PIN akan menuju ke sini. Saya mau tanya dulu, mana customer dari Bandung? Bandung, angkat tangan. Atur nuhun, Bapak, Ibu-ibu, Wilujeng Sumping. Yang dari Jawa Tengah, bahasa Jawanya apa ya? Piye kabare? Api ya? Api. Pak Rudi api ya? Saya mau, wah ini kromo inggil. Surabaya? Ada Surabaya? Selamat datang di Jakarta. Yang dari Jakarta ada nggak? Customer Jakarta? Jakarta, wah ada Pak Putu. Iya, terima kasih sudah hadir. Saya didaulat buat sharing sedikit sama Bapak-bapak mengenai event kita hari ini. Jadi Oke, jadi selamat datang di showroomnya Aneka Warna. Jadi sebenarnya lokasi yang kita ada sekarang ini adalah lokasi di mana salah satu infrastruktur yang kita miliki untuk menyimpan barang-barang untuk distribusi ke seluruh pelanggan Aneka Warna. Ya, Insya Allah kita akan ada di sini 1-2 hari untuk berbagi seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, saya akan mulai slide saya dengan perjalanan kita dari awal bersama customer di Indonesia. Berdasarkan legalitas PT Aneka Warna berdiri tahun 76. Tapi mungkin sebelum tahun 76 sudah ada kegiatan, tapi di akte pendirian tertulisnya 1976. Pada waktu itu mungkin bisnisnya dimulai dengan kamera dan lensa ya. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu yang seumuran dengan saya atau sedikit di atas saya, mungkin banyak yang tahu ya. Kemudian berkembang lagi di beberapa tahun berikutnya, kita coba masuk ke bahan-bahan pakai untuk mesin offset ya. Tahun 80 kalau nggak salah dimulai. Kemudian mulai tahun 2000-an kita mulai mensupport customer kita dengan beberapa printer large format. Ada yang pernah dengar TechWin, NCAT, NovaJet, ya Pak Rudi pernah dengar ya. Itu zamannya mungkin belum banyak orang yang mulai masuk ke area itu. Ngeprint satu flexi banner masih bisa jual harga berapa ratus ribu gitu Pak Rudi ya. Ya, itu era dimana awal-awal market digital printing mulai, kita masih sangat bisa enjoy harga jual yang sangat baik. Nah, kemudian tahun 2008 kita mulai memasarkan Allwin. Siapa yang udah pakai Allwin di sini? Pak Eri udah pakai. Pak Rudi punya berapa Pak Allwin Pak? Nggak hitung, banyak ya. Ya, jadi Allwin di Indonesia sampai hari ini sudah terpasang sekitar 1.700 unit.
Ya, jadi terima kasih buat bapak-bapak semua atas dukungannya selama ini. Kita grow sama-sama. Aneka Warna sebagai supplier sangat berterima kasih atas kerjasama yang terjadi selama ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bangun kerjasama yang lebih baik. Masuk ke tahun 2014, kita mulai expand bisnisnya Last Format di Indonesia. Yang tadinya konsentrasinya di outdoor punya application, mulai 2014 kita mulai masuk ke indoor application secara lebih serius. Beberapa model waktu itu mulai kita coba pasarkan, ada HP Latex, ada Epson dulu GS 6000 ya kalau nggak salah, awal-awal ya. Itu jadi tonggak sejarah kita di tahun-tahun 2014-an. Kemudian kita melihat bahwa market itu bukan cuman butuh ngeprint, tapi kita mulai lengkapi dengan finishing solution. Kita mulai masukin cutting, kita mulai masukin laminating, ya, sehingga kita bisa naikin value dari produk. Dan di tahun 2024 baru-baru ini Aneka Warna sudah launch lebih fokus ke application instead of mesin. Jadi beberapa produk yang kita luncurkan nanti akan kita tunjukkan itu lebih ke solution approach dibandingkan product approach. Dan terakhir hari ini kita akan coba share teknologi terbaru dari Konica Minolta, yaitu Printhead 1800i atau yang kita kenal dengan 988H. Ya, kalau kita browse di internet, Printhead 9888H nggak bakal ketemu. Ya, ngebrowse-nya KM 1800i. Ya, kenapa 1800i? Nanti kita jelaskan. Nah, sebagai distributornya Allwin di Indonesia, sebenarnya Allwin, maaf nih mungkin kurang jelas karena terlalu banyak pergerakannya, dimulai tahun 2007 ya. Jadi Allwin launch produk pertamanya tahun 2007. Dan Aneka Warna adalah salah satu perusahaan yang melihat view ke depan bahwa bisnis ini adalah bisnis yang sangat baik. Tahun 2007, Aneka Warna sudah berdeal dengan Allwin dan mesin pertamanya masuk ke Indonesia di Februari 2008. Ya. Sejak 2008 sampai sekarang 2025, begitu banyak produk yang sudah kita masukkan ke Indonesia untuk mensupport bisnis bapak-bapak semua. Ini misi dari Aneka Warna. Yang pertama kita pengen, nomor satu tuh kita pengen customer kita growth, ya. Kita pengen customer kita growth. Jadi produk dan solusi yang kita punya itu bukan cuma punya Aneka Warna, tapi kita pengen mensupport bisnis customer kita supaya berkembang. Jadi kalau saya datang ke tempatnya Pak Putu gitu ya, ke Wisnu Grafika gitu ya Pak. Saya nggak mau nawarin produk Pak. Saya pengennya bisnis Bapak double, bisnis Bapak triple gitu. Besok-besok beli mesin sama saya gitu Pak. Oh pernah Pak, pernah saya dikejar-kejar anjing Pak Rudi pernah. Iya, wah. Udah Pak, sudah. Saya survei Masang Suma Pak. Yang pas mau masuk seperti lautan Pak. Ya. Kemudian sekali lagi misi kita tuh kita deliver solution ya, bukan cuman produk, bukan cuman bahan, bukan cuman tinta, tapi kita deliver solution.
Ini yang berat, knowledge dan capability. Kebetulan ownernya Aneka Warna, Pak Hardian tuh sangat strict sama yang namanya knowledge. Dia visinya jauh ke depan, pergerakannya sangat cepat. Jadi kita dikejar untuk itu, ya. Dan kita pengen punya organisasi yang kuat. Kira-kira visinya kita kayak ini. Nah, ini penting, Pak. Ya. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah bertumbuh bersama Aneka Warna. Jadi sampai hari ini, Pak, sejak tahun 2000-an kita sudah pasang unit sekitar 3.000, Pak, di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 3.000 unit, Pak, ya. Kemudian kita juga sudah mengisi mesin-mesin itu totalnya 10 juta liter, Pak. Jadi, Pak, kalau dibagi, Pak, 10 juta liter dibagi 3.000, rata-rata per mesin ini ngeprintnya sekitar 3.000 something liter, ya. 3.000 something liter. Dan bahan yang kita deliver ke market juga udah sekitar 8,5 juta square meter, ya. Jadi ini tidak lari dari konsep bahwa kita pengen grow bersama customer. Mungkin angka-angka ini adalah angka-angka yang fantastis kalau dilihat angkanya, tapi yang lebih penting buat kita adalah kita berkembang bersama customer. Jadi sekali lagi kita pengen customer kita bisnisnya double, pengennya triple, ya. Kita support dengan barang-barang dan solution yang kita punya. Ada pertanyaan, Pak? Gak ada pertanyaan. Pak Rudi, dapat makan gratis nanti malam dan 100 bola driving. Ya, jadi bapak-bapak jangan kemana-mana ya. Nanti malam kita dinner sama-sama. Terus panitia udah nyiapin driving ada 19 bay, boleh dipakai. Kita siapin 100 sampai 200 bola per orang. Kita siapin 20.000 bola, Pak Rudi. Ya, ayun aja, Pak. Pak Eri juga nih. Ayun aja, Pak Eri. Ayun. Sticknya, Pak, yang diayun. Dan ini yang tadi saya bilang bahwa 2024 kita mulai masuk ke area solution, di mana kita punya solution buat advertising, merchandising, branding and packaging, arsitektural, otomotif, garment tekstil, dan foto videografi. Oke, kalau mau lihat lebih lengkap bisa masuk ke www.anekawarna.co.id. Nah, dalam perjalanan sampai sekarang ini, tentunya banyak challenge di market, ya. Kita tahu banyak pemerintah daerah mulai membatasi billboard yang gede-gede, hanya boleh di outskirt, di sekeliling kota saja, nggak boleh di tengah kota, ya kan. Kemudian kita juga tahu harga jual dari hari ke hari makin turun gitu ya, sehingga membuat banyak produsen mesin mulai berpikir gimana caranya mengatasi ini. Kita juga mulai melihat banyak aplikasi-aplikasi seperti ini mulai jarang kita lihat, ya. Dulu kita lihat sering di jalan, mobil di wrapping. Maaf.
mobil di wrapping, kereta di wrapping, semakin hari semakin berkurang ya. Karena apa? Pajaknya mulai mahal gitu ya. Sehingga produsen-produsen sekarang mulai berpikir gimana caranya mengatasi ini gitu loh. Nah, dengan adanya challenge seperti itu sebenarnya di sisi baiknya ada opportunity yang kita nggak bisa kerjain yang tadi. Sekarang kita mulai banyak lihat aplikasi-aplikasi kayak begini ya, POSM, POP, ya indoor application makin hari makin banyak. Kalau kita ke mall, kita banyak melihat aplikasi-aplikasi seperti ini ya, board ditempel, ya, atau board di print langsung, kemudian dipotong, sehingga menaikkan value dari barang cetakan kita. Nah, dengan aplikasi-aplikasi yang membuat opportunity baru di market, ya, kita sudah mulai harus melihat visi ke depan barang apa yang harus kita invest, ya. Jadi 2008 sampai 2025 kita lihat ada 1.700 solvent mesin kejual, total 3.000 unit kejual. 10 tahun ke depan kita mau lihat apa nih? Ya, hasil print doang, atau print di cutting, atau aplikasi-aplikasi seperti ini yang dilihat. Nah, salah satu pabrikasi mulai pasarin mesin dengan print head 9888H atau 1200i. Kelebihannya, print head ini punya nozzle yang cukup besar. Nozzle-nya ada 1776, dibuletin jadi 1800. Makanya namanya print head-nya 1800i. Karena print nozzle-nya ada hampir 1800 biji tuh, ya. Kemudian ink droplet size-nya bisa 5 pikoliter. 5 pikoliter itu adalah 5 per 1 miliar liter. Jadi butirannya halus sekali ya. Dan satu print head ada 2 warna. Jadi kalau kita beli printer ini, konfigurasinya 2 print head, berarti satu print head cyan magenta, satunya lagi magenta yellow, satunya lagi black cyan gitu ya. Nah, kelebihan ini membuat aplikasi-aplikasi tadi itu bisa di print dalam satu mesin yang sama. Jadi kalau kita lihat, kalau kita pasang satu row konfigurasi print head dengan 2 pas, kita bisa print 124 meter persegi 1 jam. Satu row ya. Kalau 2 row, artinya print headnya double ya, bisa sampai 246 meter persegi 1 jam. Jadi kalau Bapak punya aplikasi outdoor, Bapak bisa print dengan konfigurasi ini. Dan mesin ini dengan satu row atau 2 row yang sama, hanya pasnya dinaikin, Bapak bisa print kualitas indoor di mesin ini maksimum sampai kalau kita print menggunakan mesin 2 row dan 4 pas itu 60 meter persegi. Jadi bayangin kalau Bapak punya kerjaan stiker, hajar di sini Pak, nanti Bapak lihat kualitasnya di bawah, itu udah sangat mumpuni. Apalagi kalau buat aplikasi-aplikasi sekarang yang kalau kita lihat trennya, customer tuh kalau mau beli barang, dia buka internet dulu, atau lihat marketplace, atau lihat sosial media, terus dia beli barang. Biasanya di dalam itu ada label, ada box, ada packaging yang rata-rata mereka buka terus langsung buang, nggak disimpan, gitu ya. Nah, menggunakan printer-printer seperti ini sangat mumpuni, ngeprint kualitas yang kira-kira bisa isi come isi go, datang buang gitu ya. Mesinnya sangat cocok dipakai untuk itu. Nah, ini adalah version UV-nya. Sayang mesinnya belum masuk. Kita udah pesen tapi nggak sempat kita pasang di bawah. Jadi ada UV versionnya juga menggunakan mesin ini. Dan
Ada juga yang flatbed versionnya menggunakan printhead 1800i atau 988H ya. Sudah ada satu customer kita di Indonesia yang pasang, harusnya mesinnya dipasang di sini, tapi karena beberapa kerjaan yang urgent, akhirnya mesinnya kita pasang di sana. Ini ada videonya, saya tunjukkan. Jadi printer ini bisa cetak font-font kecil dengan sangat baik. Kita coba 4 poin font, sangat crispy, kita bisa lihat ya. Ini adalah ukuran A4 ya, jadi bukan ukuran besar boardnya, sehingga font-font yang ada di sana adalah font-font kecil. Oke, dia juga bisa cetak peta, dan ukuran font yang dicetak sangat kecil tapi masih sangat tajam. Kemudian mesin ini dengan 3 row configuration dengan 3 printhead, cyan, magenta, yellow, black, dan white, bisa ngeprint sampai dengan 25 meter persegi 1 jam. Kalau Bapak pasang mesin konfigurasi 4 row, print headnya 6, speednya sangat baik ya. Jadi font kecil dia bisa cetak dengan sangat tajam. Saya udah dikibarin bendera dari belakang, nggak boleh lama-lama, padahal masih ada 20 slide lagi di sini. Jadi terpaksa saya tutup dulu, nanti bisa offline ngobrolnya. Kalau Bapak penasaran, marahin panitia yang di belakang karena dia udah kirimin bendera, Pak Andi buruan, Pak Andi buruan ya. Jadi saya cukupkan presentasi saya di slide terakhir ini. Kita coba lihat perbandingan KM 512i, KM 1024i, dan KM 1800i ya. Jadi sekali lagi, jumlah nozzle-nya di 512 adalah 512, 1024i ada 1024, dan di 1800i ini ada 1776, hampir 1800 ya. Makanya dibikinnya KM 1800. Drop size-nya KM 512 itu dengan variabel droplet biasanya dapat 30 pikoliteran, 40 pikoliteran. 1024i ada beberapa droplet, ada 6, ada 13 ya. Dan sekarang di 1800i kita siapkan yang 5 pikoliter ya. Jadi semuanya kita pasang di sini. Bapak jangan bingung mau yang mana ya. Pasti maunya yang bagus, yang murah gitu ya. Padahal yang bagus nggak murah, yang murah nggak murahan. Jadi pilih sesuai sama kebutuhan Bapak. Jadi kalau kebutuhan Bapak Ibu pengennya moderate quality aja, cost-nya murah, pilihannya pilih yang KM 512i. Tapi kalau mau main di maximum resolution, lihat detail lebih tajam, high-end grafik, ya, precision printing, pilihlah KM 1800i. Jadi jangan bingung mau yang mana, semuanya ada, tinggal pilih. Ya. Jadi mesin yang di bawah itu, yang 988H, Bapak boleh anggap sebagai mesin solvent, Bapak boleh anggap sebagai mesin eco solvent, satu bisa dipakai buat semuanya. Kira-kira itu dari saya. Jika ada pertanyaan, kita lakukan secara offline. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau melihat mesin lebih detail di bawah bisa turun ke bawah. Kemudian ada beberapa solusi di sana. Selain KM 988H, ada juga yang 1200i. Kemudian di sisi sebelah kiri, begitu kita turun tangga, ada mesin eco solvent, ada yang 2 printhead dan 4 printhead, 8 warna. Mesin yang
Dua printhead, konfigurasinya cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, LK dan LLK, light black dan very light black. Sementara di mesin EcoSolvent 4 printhead di sebelahnya cyan, magenta, yellow, black, orange, lupa saya. Ada beberapa warna di sana yang jelas masing-masing 8 warna, ya. Jadi Bapak-bapak bisa lihat. Kemudian jangan lupa setelah Bapak print, Bapak laminating, tempel di board, potong. Ada dua solusi potong di sana, ada Jingwei SC1625 ukuran 1,6 kali 2,5 dan Suma F1612 lebar 1,6 panjang 1,2, ya. Walaupun kecil, speednya boleh diadu. Yang gede dengan yang kecil, speednya boleh dilihat di bawah. Demikian dari saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih.